warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Lovia Afin, saya dari diskusi, saya Analisa Dias, dan saya dari Anida Sandi. Langsung saja untuk yang pertama. Membahas mengenai teori behaviorisme yang dibagi menjadi 3 menurut para ahli, yaitu teori Pavlov, teori Edward P, dan juga teori belajar dari Johannes Frederick. Yang pertama, teori Pavlov, proses belajar mengarah pada proses perubahan yang terjadi karena syarat tertentu, kemudian menimbulkan muncul respon serta adanya latihan berulang. Yang kedua, teori Tordek, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus didapatkan saat belajar dari pikiran, perasaan maupun hal yang dari alat indera. Kemudian yang ketiga, teori stimulus, belajar merupakan proses penguatan perilaku atau dikenal sebagai operation. Terdapat beberapa prinsip belajar yang merubah perilaku, antara lain reinforcement, punishment, setting, dan extension. Contoh penerapan dari teori behaviorisme, guru memberikan modul ajar mengenai virus dan memberikan beberapa pertanyaan terkait materi virus. Kemudian, secara berkelompok, siswa dibagi menjadi 3 untuk mengerjakan soal tentang struktur virus, perkembangan virus, dan peranan virus. Dilanjutkan oleh teori. Di sini kelanjutan dari teori behaviorisme yaitu ada teori sosial kognitif, di mana yang dikemukakan oleh Albert Bandura, yaitu beliau menjelaskan bahwa ada hubungan antara perilaku, faktor kognitif, dan faktor lingkungan yang saling berinteraksi dan mempengaruhi pembelajaran. Dapat dilihat pada gambar di depan ini ya, ada tingkah laku, lingkungan, dan individu. Jadi ketiga komponen ini saling berinteraksi dan mempengaruhi proses pembelajaran. Kemudian konsep utama dari teori sosial kognitif itu yaitu tentang observational learning, yaitu komponen yang terdapat dalam pembelajaran melalui pengamatan. Itu ada atensi atau memperhatikan, yang kedua ada atensi, mengingat, dan produksi, yaitu menarik gerakan, dan yang terakhir ada motivasi atau kemauan untuk melakukan proses pembelajaran tersebut. Kemudian contoh penerapannya yaitu guru dapat mendorong peserta didik untuk melakukan diskusi berdasarkan apa yang telah diajarkan, yaitu misalnya peserta didik dapat berdiskusi tentang pengelompokan planté, yaitu ada tumbuhan lumut, ada tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Jadi nanti peserta didik dibagi dalam kelompok dan mempelajari pengelompokan planté tersebut. Yang selanjutnya ada teori konstruktivisme. Ini ada dua orang yang menjelaskan mengenai teori konstruktivisme atau 2 pakar, yaitu yang pertama ada Piaget, yang kedua ada Vygotsky. Yang pertama Piaget itu menjelaskan bahwa seseorang belajar secara mandiri dengan melihat orang di sekelilingnya, atau bisa dikatakan berdasarkan pengalaman. Ini terjadi dalam 2 proses, yaitu yang pertama proses organisasi, informasi, dan proses adaptasi. Sedangkan menurut Vygotsky itu ditunjang berdasarkan interaksi sosial supaya dapat berkembang. Dalam teori Vygotsky ini dikenal dengan DBD atau zone of proximal development, di mana dalam teori Vygotsky itu juga ada mengenai scaffolding. Ini contoh dapat dilihat dari diagram ini. Bagian ZPT ada di bagian tengah, dari luar dulu ya. Yang dari luar itu zona di mana peserta didik belum bisa melakukan tugasnya. Yang kedua yang di tengah itu yaitu zona ZPT tersebut, zone of proximal development, di mana peserta didik dapat melakukan sesuatu apabila ada gangguan dari orang lain atau orang di luar. Dan yang paling dalam yaitu yang terakhir yang di dalam itu zona di mana peserta didik dapat melakukan tugasnya tanpa bantuan siapapun. Contohnya dapat ini, guru dapat memberikan contoh nyata sehari-hari, misalnya penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Jadi nanti peserta didik itu
dibagi dalam kelompok-kelompok, misalnya ada penggunaan metode jigsaw. Untuk konstruktivisme sendiri kan ada metode jigsaw. Jigsaw nanti ada kelompok ahli dan kelompok asal, di mana peserta didik dibagi dalam kelompok asal. Nanti kelompok asal itu akan dibagi lagi, dibagi dalam kelompok, misalnya bakteri yang penyebab difteri atau penyebab yang disebabkan oleh bakteri lain. Jadi contohnya jigsaw ini. Oke, selanjutnya mengenai model-model yang ada pada konstruktivisme. Sebelumnya, konstruktivisme sendiri adalah pembelajaran yang mana itu memberikan keleluasaan kepada peserta didik itu untuk membangun pengetahuan mereka sendiri, dan pengetahuan tersebut itu mereka bangun atas rancangan model pembelajaran yang mana ini dibuat oleh guru mereka masing-masing. Nah, untuk konstruktivisme sendiri ini mereka memiliki keterkaitan terhadap beberapa model-model pembelajaran. Nah, yang akan kelompok kami highlight di sini adalah mengenai metode pembelajaran. Yang pertama adalah discovery learning atau penemuan. Contoh dari discovery learning ini adalah kegiatan praktikum yang ada misalnya pada pembelajaran biologi gitu ya. Peserta didik diajak guru untuk melakukan praktikum bersama gitu. Mereka akan mengetahui bagaimana cara menemukan fakta sesuatu atau ilmu pengetahuan baru gitu dari pembelajaran secara discovery ini tadi. Yang kedua adalah belajar bermakna atau meaningful learning. Sedangkan yang ketiga adalah project based learning, di mana guru nanti akan memberikan tentang waktu tertentu, tema tertentu kepada peserta didik, mereka yang akan merumuskan masalahnya sendiri, dan tentu semua kegiatan yang dilakukan oleh siswa atau peserta didik ini tadi nanti akan dibimbing oleh guru tersebut sebagai fasilitator. Hal ini menunjang dari teori pembelajaran konstruktivisme sendiri, di mana peserta didiklah yang akan menjadi sumber utama ilmu pengetahuan tersebut, dan guru hanya akan berlaku atau berperan sebagai fasilitator yang akan membimbing mereka. Mengenai metode lanjut. Kemudian untuk metode-metode konstruktivisme sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama metode SAL. Metode pembelajaran ini dapat digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Itu tidak harus disampaikan secara berurutan, namun dapat dibagi secara acak. Misal beberapa kelompok dibagikan ke beberapa materi seperti itu. Kemudian ada metode tanya jawab. Metode pembelajaran tanggung jawab merupakan salah satu metode oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas. Metode ini dapat digunakan untuk meninjau ulang pelajaran yang telah disampaikan dalam proses pembelajaran. Kemudian role playing. Tujuan utama dari metode pembelajaran ini adalah untuk mengajarkan siswa berempati dengan kasus yang akan dibahas dalam proses pembelajaran di kelas. Metode ini dapat menstimulasi siswa untuk mengasosiasikan diri dalam suatu peran tertentu sehingga mereka lebih dapat memahami, mendalami, dan mengerti tindakan sosial yang dilakukan oleh orang lain di lingkungan mereka. Kemudian brainstorming. Metode curah gagasan ini merupakan langkah-langkah eksplorasi dan inventarisasi ide melalui curah pendapat tentang topik tertentu dengan jelas tanpa seleksi. Kemudian ada metode deduktif, merupakan pemberian penjelasan prinsip isi penjelasan. Kemudian dijelaskan dalam bentuk aplikasi atau contoh-contoh dalam situasi tertentu. Metode ini dijelaskan dan mengarahkan teori ke dalam bentuk realitas atau menjelaskan dan mengarahkan teori ke dalam bentuk realitas. Metode ini dijelaskan dan mengarahkan teori ke dalam realitas atau menjelaskan hal-hal yang bersifat umum ke khusus. Kemudian metode induktif dimulai dengan pemberian berbagai kasus fakta, contoh atau sebab yang mencerminkan suatu konsep atau prinsip. Kemudian siswa dibimbing untuk berusaha keras mensintesiskan, menemukan atau menyimpulkan prinsip dasar dari pelajaran tersebut.
Kemudian ada metode aktif debat, merupakan metode pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis, argumentatif, dan reflektif. Teknik ini idealnya dapat mendorong siswa secara aktif untuk melibatkan diri dalam proses pelajaran kelas. Kemudian ada metode small group discussion. Teknik pembelajaran diskusi dalam kelompok-kelompok kecil ini dimaksudkan untuk membangun kerjasama individu dalam kelompok, kecakapan analitis, dan kepekaan sosial serta tanggung jawab individu dalam kelompok. Kemudian ada poster komen atau mengomentari poster. Metode ini bertujuan untuk menstimulus dan meningkatkan kreativitas dan mendorong penghayatan terhadap sesuatu permasalahan. Dalam teknik ini, individu didorong untuk bisa mengungkapkan pendapatnya secara lisan tentang suatu poster atau gambar. Oke, selanjutnya terdapat beberapa studi kasus terhadap anak. Yang pertama, studi kasus pertama yaitu Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah, keinginan untuk sukses. Kasus tersebut, Tania yang berusia 7 tahun merupakan masa awal atau pendidikan sekolah dasar. Masa ini, anak sudah suka keluar rumah dan suka bergaul dengan teman sebayanya. Memiliki karakteristik senang bermain, berkelompok, dan merasa sesuatu secara langsung. Secara kognitif, pada usia 7 tahun sudah mampu berpikir logis. Namun, penalaran pada usia ini masih terbatas pada apa yang dirasakan. Motivasi yang dapat diberikan dari kasus Tania berdasarkan perspektif perilaku, yaitu memberikan reward atau hadiah kepada Tania saat dapat mengerjakan soal meskipun belum maksimal. Kemudian dari perspektif humanistik, Tania diberi kesempatan untuk memilih cara belajar karena pada usia tersebut Tania masih dalam belajar dan bermain. Kemudian Tania sebagai contohnya, Tania diberi beberapa jenis bunga dan diperintah atau diinstruksi untuk menyebutkan warna dari jenis-jenis bunga tersebut. Selanjutnya, Tania diminta bergabung bersama teman lain secara berkelompok agar terbentuk kepercayaan diri dalam lingkungan sosial. Baik, yang kedua yaitu yaitu Samuel, umur 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Di sini usia Samuel itu masih membutuhkan bimbingan baik dari keluarga maupun dari guru. Kita sebagai guru harus mampu melakukan pendekatan kepada Samuel atau peserta didik lain yang memiliki sifat Samuel ini ya. Secara umum, kegagalan itu dapat menurunkan harga diri seseorang secara signifikan. Jadi dan akan memunculkan ketakutan lain di lain waktu karena kegagalan tersebut. Kemudian apa yang dapat kita berikan untuk memotivasi Samuel supaya tidak takut lagi akan kegagalan yaitu salah satunya mengajak dia untuk berbicara lebih dekat dan dia nanti bisa menjelaskan keluh kesahnya kenapa bisa merasakan ketakutan akan kegagalan. Kemudian kita bisa memberikan pemahaman bahwa kegagalan bukanlah akhir dari perjuangan, akan tetapi kegagalan merupakan pelajaran untuk kita bisa lebih semangat lagi dalam usaha meraih sesuatu. Kemudian kita dapat juga memberikan contoh positif dari seseorang yang pernah mengalami kegagalan sebagai motivasi untuk Samuel bisa mendorong atau memotivasi Samuel mengikuti keberhasilan tersebut. Motivasi dan support dari keluarga dan lingkungan itu sangat penting untuk menghadapi ketakutan tersebut. Kemudian ada Sandra 13 tahun tenang di kelas dan merangsang keterampilan mereka. Cara yang tepat untuk meningkatkan motivasi Sandra yang pertama yaitu dengan memahami karakter Sandra. Ketika kita sudah mengetahui karakter anak, kita akan lebih mudah untuk mengambil sikap terhadap anak tersebut. Jadi seperti misal, Sandra dikatakan tenang di kelas, namun meremehkan keterampilan mereka yang disebut itu adalah kebaikannya. Jadi kita memahami karakter Sandra terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, melakukan pendekatan secara persuasif, di mana pendekatannya dilakukan seseorang untuk membujuk secara halus tanpa ada sebuah paksaan yang bertujuan untuk mengetahui mengapa Sandra memiliki
ketiga, menasehati sebagai guru yang baik dengan cara menasehati Sandra supaya tidak meremehkan temannya. Jadi di sisi lain Sandra itu tenang, namun di sisi lainnya juga dia meremehkan teman-temannya yang mungkin mungkin secara kognitifnya lebih kurang daripada Sandra. Jadi sebagai guru, jika terdapat soal kelas tersebut, saya akan menasehati, memberi saran, memberi contoh yang baik. Kemudian yang keempat, memberikan analogi perbandingan atau contoh dampak buruk yang mungkin akan timbul jika memiliki sikap yang meremehkan teman-temannya. Mungkin di sini sebagai contoh, Sandra meremehkan teman-temannya. Di sisi lain, suatu saat mungkin teman-temannya bisa meremehkan Sandra. Kita bisa mengasih contoh seperti itu pada Sandra sehingga suatu saat Sandra diharapkan dapat berubah dan tidak meremehkan teman-teman. Baik, yang terakhir ada kasus di mana ada peserta didik yang bernama Robert, 16 tahun, memiliki sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan kita tidak dapat menghubungi orang tuanya. Dari deskripsi kasus ini, saya dapat asumsikan bahwa Robert ini tergolong anak baru gede. Kalau kita kenal ABG gitu ya, anak yang baru menginjak dewasa. Di mana psikologi anak yang baru beranjak dewasa ini biasa di dalam dirinya timbul rasa-rasa ingin mencari jati diri atau sedikit memberontak gitu lah istilahnya, atau sedikit ingin menyimpang dari jalannya. Kayak gitu. Yang kedua yang perlu kita cermati di sini adalah dia memiliki sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama bibinya. Dapat kita asumsikan dari kata-kata ini bahwa Robert ini kehilangan figur seorang orang tua di rumah, di mana orang tua ini yang bakal menyambut Robert ketika dia masuk dalam ke rumah atau bertanya tentang apa yang Robert rasakan atau Robert alami selama di sekolah ataupun hari-harinya seperti itu. Nah, jadi saya sebagai guru atau sebagai seseorang yang melihat kasus ini, saya mempunyai beberapa rencana yang mana rencana ini diharapkan bisa menaikkan motivasi Robert untuk bisa kembali atau bersemangat ke sekolah. Nah, yang pertama adalah saya mencoba untuk menghubungi bibinya. Karena kenapa? Tetap bibinya ini adalah seorang walinya yang bertanggung jawab atas Robert. Walaupun Robert ini sudah dewasa, tapi tetap tanggung jawabnya Robert itu kembali ke bibinya. Nah, saya akan bertanya ke bibinya tadi mengenai kondisi Robert secara backgroundnya, mungkin secara keluarganya seperti apa, Robert di rumah seperti apa, karena bibinya yang paling mengetahui tentang Robert selain Robert di kelas tersebut. Yang kedua adalah mencari tahu mengenai Robert kepada guru lain, teman kelas atau teman dekat, karena kita tahu kan sebagai ABG gitu ya, anak baru gede yang belum besar gitu ya, mereka akan lebih condong bercerita atau curhat itu sama teman sebaya, teman sejawatnya, karena mereka merasa lebih aman gitu. Teman-teman sejawatnya akan bisa menjaga rahasia mereka dengan baik gitu. Itu dia langkah kedua yang akan saya tempuh. Selain itu juga saya akan bertanya kepada guru lain bagaimana kondisi Robert di kelas lain seperti itu, atau bagaimana perilaku Robert terhadap guru lain di luar kelas seperti itu. Nah, yang ketiga adalah ketika saya sudah mendapatkan informasi tentang Robert dari bibi dan temannya atau guru lain, saya akan berbicara langsung dengan Robert ini. Saya ajak berbicara dengan face to face karena saya yakin Robert sudah mengerti mengerti kalau kita diajak bicara secara dewasa kayak gitu, karena kan dia sudah hampir dewasa gitu, pemikirannya sudah lebih matang gitu, karena secara umur juga dia sudah 16 tahun. Nah, setelah saya mendapatkan semua informasi mengenai Robert ini, saya tahu sebab akibatnya kenapa kok Robert sedikit minat untuk datang ke sekolah kayak gitu. Nah, setelahnya adalah saya akan merefleksikan diri gitu ya, saya akan menyusun rencana yang mana rencana ini dapat membantu Robert untuk termotivasi belajar kembali. Misal contoh adalah mungkin saya akan memperhatikan Robert lebih tanpa
spesialkan Robert kayak gitu. Misalnya Robert saya ikut aktifkan selama pelajaran di kelas kayak gitu, atau saya menitipkan pesan kepada guru lain untuk Robert ini tolong sedikit dispesialkan dia, tolong sedikit di apa namanya ya, dinaikkan gitu semangat belajarnya di kelas. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang bisa menaikkan minat Robert untuk tetap di sekolah dan datang ke sekolah, dan motivasinya akan lebih tinggi lagi di sekolah, seperti itu dari saya. Dan mungkin kasus ini juga akan menutup presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.